ekonomi keluarga di era adaptasi kebiasaan baru. Kita sekarang berada pada era yang berbeda dengan beberapa waktu yang lalu. Bahkan teman saya mengatakan kalau dulu kita sebut normal, maka saat ini bukan sekedar new normal, tetapi abnormal. Sehingga ada banyak yang perlu dibenahi, karena tidak seperti kenormalan yang dulu pernah kita alami bersama. Untuk itu segera saja kita persilahkan Dr. Iza Mafruhah untuk memberikan paparannya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala jami'i nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang kami hormati Ibu Flora, kita sama-sama dari Solo, Ibu. Dan saya juga beberapa kali sering main ke UMS gitu ya, kita tetanggaan sepertinya. Selamat malam. Selamat malam. Jadi ada M dan N di sini, UMS dan UNS. Sama-sama di ujung ya Bu ya, yang satu udah di ujung barat, yang satu ada di ujung timur. Baik, Bu, Bapak Ibu sekalian, Mas Inung terima kasih, Bunda Nana terima kasih atas kesempatan untuk berdiskusi dengan teman-teman semua, dan alhamdulillah ini dari banyak tempat gitu ya, dan juga banyak peserta yang lain. Izin share untuk materinya. Sudah. Oke. Baik, kita akan mulai saja materi kita hari ini, sebuah materi yang sangat menarik. Dan kebetulan memang beberapa kali itu kita diminta untuk bicara mengenai bagaimana sih kalau kita menghadapi musim yang seperti yang disampaikan oleh Bu Nana tadi, musim yang memang wallahu a'lam gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai kondisi Indonesia dan kondisi dunia, sebenarnya di Indonesia itu kita pernah mengalami sedikitnya 3 kali krisis yang kemudian merubah tatanan menjadi luar biasa. Yang pertama adalah krisis yang terjadi di tahun 65, yaitu krisis politik pada saat itu, sehingga menyebabkan runtuhnya Orde Lama digantikan dengan Orde Baru. Itu juga merubah tatanan menjadi sangat luar biasa. Kemudian di kedua, kita menghadapi krisis itu di tahun 98 dengan tahun 2000, di mana pada saat itu meruntuhkan Orde Baru dan memunculkan Orde Reformasi. Itu dimulai juga dari masalah ekonomi. Kalau yang awal tadi adalah masalah politik, kemudian di tahun 98 sampai dengan tahun 2000 itu adalah masalah krisis perbankan. Yang dari krisis perbankan bergerak menjadi krisis ekonomi, krisis sosial, krisis kepercayaan, sehingga akhirnya menyebabkan munculnya era baru di dalam kehidupan bernegara Indonesia. Kemudian sebenarnya ada satu lagi krisis yang terjadi di tahun 2008, krisis keuangan global. Cuman alhamdulillah pada saat itu Indonesia tidak termasuk yang terkena imbasnya cukup besar. Nah, krisis yang di saat ini kita alami itu berawal dari krisis kesehatan yang kemudian bergerak begitu cepat masuk ke dalam aktivitas kegiatan yang lain, mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan seterusnya. Nah, kalau kita bandingkan dari krisis tahun 65, pada saat itu memunculkan hyperinflasi. Yang kemudian salah satu efek kejut luar biasa adalah adanya centering, pemotongan nilai mata uang. Jadi yang tadinya Rp1.000 kemudian menjadi Rp1. Itu perubahan yang sangat besar. Kemudian yang kedua di tahun 98, mungkin saya tambahkan lagi, hyperinflation yang terjadi pada tahun 65 itu mencapai 600%. 600% pada saat itu. Dan pertumbuhan ekonomi kita itu benar-benar minus. Kemudian di tahun 98 itu inflasi kita yang dicatat oleh IMF itu mencapai 78%. Tetapi beberapa fakta di lapangan menunjukkan bahwa inflasi jauh di atas 100%.
Nah, pada saat itu perekonomian Indonesia juga mencapai minus. Minusnya itu sampai di bawah 10%. Di tahun 2020 ini kita juga dikhawatirkan akan mengalami hal yang sama, yaitu inflasi yang cukup tinggi, kemudian pertumbuhan ekonomi. Beberapa hari yang lalu gitu ya, di awal Agustus itu Bapak Presiden Pak Jokowi menyatakan bahwa kita memang menghadapi krisis ekonomi gitu. Karena apa? Karena pertumbuhan kita sudah menjadi minus year to year-nya. Jadi di periode Agustus tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Nah, itu pada tataran makro. Sekarang kita akan bicara pada tataran mikro gitu ya. Karena sebenarnya yang kena imbas krisis paling besar itu adalah pada tataran rumah tangga, pada tataran keluarga. Karena itu di sini saya akan mencoba mengajak teman-teman sekalian untuk berdiskusi mengenai manajemen keuangan keluarga di era adaptasi kebiasaan baru. Cuman mungkin berbeda dengan beberapa orang yang lain, saya termasuk aliran yang optimis gitu. Aliran optimis artinya apa? Artinya bahwa segala sesuatu itu pasti akan ada perubahan, pasti akan ada peningkatan. Kalau misalnya kita sekarang ini berada pada posisi yang mulai menuju negatif untuk pertumbuhan, tetapi itu pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Artinya kalau dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, itu kita masih berada pada level yang cukup bagus. Karena itu di PPT saya sampaikan bahwa kita berusaha menciptakan surga dunia dan akhirat. Artinya apa? Bahwa kondisi di era adaptasi kebiasaan baru ini tidak kita sikapi dengan pesimis, justru kita sikapi dengan kondisi yang optimis. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam bagaimana menata ekonomi, ada satu hal penting yang harus kita sepakati bersama ketika kita bicara mengenai pendapatan keluarga gitu ya. Tapi di sini saya lihat ada banyak yang sepertinya belum berkeluarga ya, ini mahasiswa-mahasiswa gitu. Paling tidak ini sebagai ilmu awalan, karena kelak juga akan hidup di dalam. Kalau kita lihat yang namanya pendapatan keluarga, namanya pengelolaan ekonomi keluarga, itu adalah gabungan antara suami dengan istri, merupakan pendapatan pasangan gitu. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Nah, kita bicara mengenai pendapatan gitu dan kesejahteraan, itu kan sebenarnya ada yang disebut dengan dilema, yaitu dilema antara need, keinginan, kebutuhan gitu ya, dan wants, keinginan, kemudian faktor produksi, atau kalau di sini faktor produksi itu kita asumsikan sebagai sumber energi atau sumber daya yang kita miliki. Nah, yang harus kita pisahkan adalah perbedaan antara need dengan want, antara keinginan dan kebutuhan. Karena kadang-kadang kita sering sekali itu tidak bisa memisahkan antara antara need dengan want. Need itu keinginan. Apa keinginan yang kita inginkan? Oke, saya ingin misalnya membeli sebuah mobil baru di era ini. Tapi apakah kita sudah butuh gitu? Nah, itu kan satu hal yang harus selalu kita lihat. Nah, kalau kita tarik ke belakang di dalam norma Islam gitu ya, antara need dengan want itu dibatasi dengan zuhud dan qanaah. Zuhud itu sederhana, qanaah itu cukup. Artinya sebenarnya ketika kita menata sebuah ekonomi keluarga, yang paling penting harus kita pahami adalah sejauh mana kita menganggap sesuatu itu cukup. Itulah need, itulah kebutuhan. Kalau kita kemudian mempunyai keinginan kan seperti iklan, tidak ada kata cukup gitu ya. Kalau kita sudah punya satu roti, pengen dua gitu kan. Sampai Rasulullah menyampaikan bahwa manusia itu kalau misalnya dia sudah punya satu gunung emas, dia pengen dua gunung emas. Itu adalah wants. Padahal sebenarnya dengan satu buah barang saja kita sudah cukup. Dengan memiliki mobil keluaran tahun 2010 misalnya atau yang lainnya, itu kita sudah cukup gitu. Nah, itu adalah need, kebutuhan kita. Nah, dari
perpaduan antara need, wants, dan faktor produksi atau sumber daya ekonomi yang kita miliki, itu muncullah skala prioritas. Jadi kalau kita di dalam ekonomi itu, kita punya yang namanya a bundle of priority. Jadi satu rangkaian prioritas. Mana yang harus kita utamakan ketika kita memiliki sumber daya ekonomi atau kita memiliki pendapatan. Oke. Yang pertama adalah kita harus membuat perencanaan untuk penyusunan prioritas. Perencanaan itu adalah pada barang-barang yang khususnya membutuhkan dana besar. Karena itu kalau saya contohkan di rumah tangga keluarga saya gitu ya, kita mempunyai satu file gitu ya, file itu isinya banyak sekali sheet di mana masing-masing itu ketika kita pengen sesuatu itu kita perhitungkan pendapatan kita itu berapa, pendapatan suami berapa, kebutuhan berapa. Mulai dari apa saja kebutuhan, oh kita masih punya cicilan hutang, itu yang pertama. Yang harus selalu kita pertama kali keluarkan adalah cicilan hutang. Karena itu di perbankan manapun yang namanya cicilan hutang itu maksimal 30% dari pendapatan keluarga. Kalau lebih dari 30% itu namanya akan menjadi besar pasak daripada tiang gitu. Itu yang pertama. Kenapa kita harus mengutamakan ini? Karena misalnya kita tidak tahu di perjalanan kita itu seperti apa, kemudian kita dipanggil Allah lebih dahulu, maka cicilan hutang itu kan akan menjadi tanggungan dari keluarga. Atau dia akan mengikuti kita gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana perencanaan kebutuhan pendidikan anak. Nah, saya perluas lagi gitu ya. Nah, di sini untuk hutang gitu, itu kadang-kadang memang kita sering sekali tergoda, apalagi sekarang yang namanya pembelian dengan kredit itu kan begitu gampang, begitu mudah. Saya ingat beberapa waktu yang lalu di awal tahun 2000-an ya, 2003 sampai 2005 ketika Sri Mulyani belum menjadi menteri pada saat itu, dia menjadi pengamat ekonomi, dia mengatakan bahwa saya sangat khawatir dengan bertumbuhnya leasing-leasing yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena memang efeknya luar biasa. Seseorang dengan daya beli yang mungkin belum tentu cukup, dia berani untuk mengambil barang yang mungkin belum menjadi kebutuhan, tetapi sebatas pada keinginan. Nah, ternyata terbukti juga gitu bahwa banyak sekali yang namanya NPL gitu ya. Jadi non loan gitu. Jadi semacam pembiayaan yang tidak bagus performanya. Nah, setelah kita menyelesaikan hutang tadi paling tidak 30% gitu, maka kewajiban negara yang kedua yang harus kita pahami. Kewajiban negara itu apa? Ya listrik, telepon, air. Nah, ini yang sekarang menjadi permasalahan paling utama untuk kehidupan rumah tangga, khususnya yang mempunyai anak-anak masih sekolah, masih kuliah. Karena apa? Karena kebutuhan kuota, pulsa itu menjadi luar biasa tinggi. Menjadi luar biasa besar. Kalau di kami di kuliah mungkin mahasiswa-mahasiswa FIKES di sini juga mengalaminya gitu ya. Flora juga sebagai pengajar mungkin mengalaminya bahwa ternyata kebutuhan untuk pulsa itu sekali kita melakukan perkuliahan itu hampir 2 giga. Kalau kita menggunakan model sinkronus, menggunakan Zoom seperti ini, itu butuh sekitar 2 giga untuk satu kali perkuliahan 150 menit. Nah, kalau mahasiswa tadi mengambil sekitar 21 SKS atau 6 mata kuliah atau 7 mata kuliah, ini kan akan menjadi pengeluaran yang cukup besar. Tetapi itu adalah bagian dari investasi yang kita orang tua lakukan untuk anak-anaknya. Kalau kemudian kita menyerah, waduh ini menggunakan Zoom dan sebagainya, tinggi dan sebagainya, akhirnya yang terjadi apa? Anak-anak kita tidak akan mendapatkan ilmu pengetahuan atau knowledge yang sesuai dengan yang dia inginkan atau yang kita harapkan. Kemudian setelah kita melakukan mengeluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan seperti tadi, listrik, telepon, air yang jelas tidak mungkin kita hindari, maka kita seharusnya mulai berpikir mengenai asuransi. Asuransi itu merupakan bagian yang cukup penting di dalam kehidupan kita, gitu ya. Itu sebenarnya kalau kita bicara mengenai pola konsumsi jangka panjang dan jangka pendek gitu di dalam teori ekonomi itu dimunculkan oleh Ando Modigliani. Waktu itu dia mengatakan
bahwa kehidupan seseorang itu harus mengikuti pola konsumsi life cycle hypothesis. Artinya apa? Artinya ada masa awal di mana dia belum memperoleh pendapatan, kemudian dia memasuki masa aktif atau produktif, yaitu usia 15, atau kalau sekarang anak-anak kita ya 18 gitu ya, tamat SMA, sampai dengan 60 tahun. Setelah 60 tahun dan sebelum umur 18 tahun, itu kan kita membutuhkan pendapatan, tetapi kita belum berpendapatan. Itu sebabnya Ando Modigliani itu memunculkan teori life cycle hypothesis. Itu yang menjadi dasar munculnya asuransi. Asuransi kesehatan, asuransi pendidikan itu merupakan asuransi yang paling penting yang harus selalu kita sisihkan dari pendapatan kita. Kenapa? Karena di mendekati usia kita yang mungkin sudah mulai di atas 50, 60 tahun, itu yang namanya penyakit itu kan berjamaah. Sekarang dicek tensi, ketahuan tensi darah tinggi. Besok ketahuan lagi ternyata diabetes. Besok lagi astagfirullah, Masya Allah gitu ya. Itu insya Allah tidak akan terjadi bagi kita. Tapi paling tidak kita harus bersiap-siap. Kalau di dalam teori yang disampaikan oleh Keynes itu namanya precautionary. Jadi berjaga-jaga. Gitu ya. Kita harus menyisihkan sebagian pendapatan kita itu untuk pengeluaran berjaga-jaga. Kemudian baru di kebutuhan sehari-hari. Artinya setelah kita mengeluarkan sekian, ya ini yang disebut dengan disposable income. Pendapatan yang bisa kita belanjakan. Nah, kalau kita dari awal sudah mengeluarkan segala prioritas-prioritas tadi, maka dari sisa itu kita bisa lebih leluasa. Kita akan gunakan untuk konsumsi apa, makan apa, dan seterusnya itu lebih leluasa. Kemudian satu hal, nah ini yang paling penting gitu ya, yaitu kaitannya dengan menabung. Menabung itu jangan menggunakan sisa. Kita harus memutar mindset kita. Kalau dulu mindset kita itu pendapatan dikurangi konsumsi itu menjadi menabung, sekarang kita balik. Karena menabung itu bukan sisa tapi sisih. Pendapatan kita itu kita sisihkan untuk ditabung. Nah, ini ada satu kearifan lokal wisdom gitu ya yang saya peroleh langsung dari almarhum bapak kami, bapak saya dan bapak Bunda Husna gitu ya, Bapak Masrur, Kiai Haji Masrur gitu ya. Dia itu mengatakan bahwa gitu ya, sebulan itu selapan. Jadi berpuluh tahun yang lalu ketika saya masih kuliah, kebetulan kita zaman dulu itu kan anaknya banyak ya, paling tidak 5 gitu kan. Kita kuliahnya itu bareng-bareng. Kakak saya yang pertama, kedua, dan saya itu bareng-bareng. Nanti kakak saya yang pertama lulus, yang kedua, ketiga itu bareng-bareng dengan keempat. Nah, saya berpikir dengan pendapatan sebagai seorang PNS, bagaimana beliau bisa membiayai anak-anaknya. Mulai dari biaya kos, karena kebetulan kan tidak berada di Magelang, tapi berada di luar kota. Nah, ternyata yang dilakukan oleh orang tua saya adalah menghitung sebulan iku selapan. Sebulan itu 30 hari, ya kan? Kalau di dalam kalender yang nasional. Tetapi kalau di kalender Jawa, sebulan itu selapan. Artinya apa? 35 hari. Akhirnya yang dilakukan bapak saya berpuluh tahun yang lalu adalah pada bulan Januari mengambil gaji di tanggal 1 Januari. Februari mengambil gaji di tanggal 5 Februari. Karena kan selapan dino, 35 hari. Kemudian di bulan Maret itu mengambil gaji di tanggal 10. Bulan April tanggal 15, bulan Mei tanggal 20, bulan Juni tanggal 25. Pada bulan Juli dia mengambil gaji Juli di tanggal 30 dan gaji Agustus di tanggal 1. Itulah yang disebut dengan gaji ke-13 pada saat itu. Disisihkan sendiri. Sehingga itu bersamaan dengan kami harus bayar kuliah. Dan ternyata gaji 1 bulan itu kan cukup untuk membiayai kuliah, membayar SPP semesteran, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita lakukan karena gampang sekali, yaitu memperpanjang pendapatan kita yang 1 bulan 30 hari menjadi selapan 35 hari. Ini salah satu kearifan lokal
untuk melakukan nabung. Sisa, bukan sisa, tapi sisih. Kemudian ini hal yang penting lagi yang perlu kita selalu perhatikan adalah bagaimana kita memangkas kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting, gitu ya. Ini terutama ibu-ibu nih sering sekali tergoda gitu ya. Barang apa? Barang di kredit dan kita kan modal diskon gitu ya. Jalan-jalan gitu ya. Sebenarnya pengen itu kita hanya pengen deh keluar sebentar gitu kan. Tapi kemudian ada sale up to 75% gitu. Kita nggak butuh sepatu kita masih cukup. Kita nggak butuh tas kita sudah sesuai dengan warna baju banyak sekali. Tapi ketika kemudian, waduh, ini ada diskonan nih, lumayan nih, 50% plus 10%. Oke, akhirnya maju deh kita. 50% per 10%. Bu, ini kalau menggunakan kartu kredit tambah lagi loh diskon 10%. Aduh, langsung kita merah hijau matanya. Sudah ngambil diskon 50 plus 10 tambah kartu kredit 10%. Padahal kita nggak sadar bahwa kartu kredit itu bunganya kan Masya Allah banyak sekali gitu ya. Nah, itu yang membuat kita sering kemudian tidak bisa mengontrol antara need dan wants, antara kebutuhan dengan keinginan. Kemudian ada satu lagi nih penyakit yang biasanya dialami oleh ibu-ibu. Ketika sedang kumpul-kumpul arisan, sering sekali arisan itu kita arisan berupa barang apa, arisan berupa ini apa, bukanya arisan di rumah makan ini dan seterusnya. Nah, ini kan merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya bukan kebutuhan utama kita, gitu. Bukan kebutuhan penting. Arisan itu boleh, tapi arisan itu kan ada 3 nih. Yang pertama adalah arisan yang sifatnya wajib. Contohnya apa? PKK. Kita wajib datang kan? Karena apa? Kita harus mengguyupi lingkungan kita. Arisan keluarga, kita datang, gitu ya. Itu arisan yang wajib kita ikuti. Kan biasanya nilainya nggak gede-gede banget tuh kalau arisan keluarga, arisan RT. Kemudian yang kedua adalah arisan yang sifatnya sunnah, yaitu arisan yang memang kita niatkan untuk menabung gitu. Karena sebenarnya kadang-kadang kita kalau tidak dipaksa itu kan tidak bisa menabung. Gitu. Kemudian yang berikutnya arisan yang sebaiknya tidak dilakukan, yaitu arisan yang memang kita kemudian menjadi keberatan, nilainya tinggi dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian yang sering juga menyebabkan kita mengeluarkan dana yang tidak penting itu adalah window shopping. Kita kan cuma pengen jalan-jalan gitu ya. Pengen window shopping, tahu-tahu kepingin barang. Karena apa? Karena di sekeliling kita itu banyak barang-barang yang menarik. Impulse buying. Pembelian yang sebenarnya tidak kita inginkan, tidak kita kita tidak rencanakan gitu. Contohnya begini. Makanya kadang-kadang kalau saya belanja itu memang saya niatkan 1 bulan sekali. Karena apa? Karena kalau tidak 1 bulan sekali, di sekitar kita itu kan banyak sekali minimarket. Kita beli rencananya hanya pengen beli gula sekilo, sabun 1 misalnya, kemudian pasta gigi 1. Begitu masuk ke sana, ada es krim. Masuk lagi, ada pengharum ruang. Masuk lagi dan seterusnya. Akhirnya apa? Kita hanya menginginkan membeli 3 item barang, tapi kita keluar dengan 1 barang. Dan biasanya memang marketing pada minimart itu pintar sekali. Barang-barang yang sedang diskon, barang-barang yang baru, barang-barang yang menarik, itu diletakkan di depan. Karena apa? Karena itulah impulse buying. Pembelian yang memang karena stimulan aja, sebenarnya kita nggak begitu butuh. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita mulai redam. Pada masa yang lalu, ketika belum masa seperti ini, kondisi ekonomi sulit seperti ini, mungkin kita masih bisa. Tapi pada adaptasi kebiasaan baru, kita benar-benar harus rem. Kita harus berusaha semaksimal mungkin agar hal-hal seperti ini tidak kita lakukan. Oke, mungkin itu sebagai awalan dari diskusi pada sore hari ini, pada malam hari ini gitu ya. Oh baik, waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.